kita mau menelusuri situs sejarah di Kartasura. Jadi mungkin banyak orang yang belum tahu kalau di Kartasura itu ternyata ada gunung. Pengen tahu apa gunungnya? Namanya Gunung Kunci. Sekarang kita sudah berada di Gunung Kunci. Kita langsung naik aja ke atas. Yuk. Jadi kenapa dulu disebut Gunung Kunci? Katanya dulu itu di sini banyak ditumbuhi tanaman-tanaman kunci atau tanaman obat-obatan. Nah, mungkin karena pada saat itu kan cukup berbeda dengan hari ini. Jadi tanaman obat-obatan itu yang dimaksud seperti jahe, kunyit, terus kemudian temulawak. Jadi dari situ bukit ini dinamakan Gunung Kunci atau gunung yang memiliki tanaman obat-obatan. Penamaan Gunung Kunci itu cukup menarik kita telusuri. Pertanyaannya, penamaan Gunung Kunci itu memang sudah ada sejak zaman Keraton Kartasura berdiri atau baru disematkan atau diberi nama ketika Keraton Kartasura sudah pindah ke Solo? Kita perlu mengulik lagi soal itu. Menurut berbagai sumber, Gunung Kunci dulu itu merupakan tempat rekreasi keluarga Kerajaan Mataram Islam Kartasura, atau juga bisa disebut sebagai tempat enggar-enggar penggalih raja atau keluarga kerajaan. Selain gundukan tanah, juga terdapat danau buatan. Nah, saya menduga danau buatan yang berada di sebelah timur pas Gunung Kunci yang hari ini menjadi lapangan. Yuk kita lihat langsung ke sana. Di sebelah sana yang hari ini menjadi tanah lapang atau tempat orang berolahraga maupun bermain sepak bola, dulu merupakan danau buatan yang difungsikan sebagai tempat untuk permandian atau membersihkan diri. Pertanyaannya, Gunung Kunci ini merupakan gunung buatan atau gunung alami? Banyak yang meyakini Gunung Kunci merupakan gunung atau bukit buatan. Terus tanahnya dari mana? Dari tanah yang diambil ketika menggali danau. Jadi tanah itu dikumpulkan menjadi satu, menjadi sebuah bukit yang hari ini kita sebut sebagai Gunung Kunci. Oke. Keluarga kerajaan siapa ya? Udah ya? Keluarga kerajaan. Oh, udah. Selain difungsikan sebagai tempat enggar-enggar penggalih atau tempat untuk rekreasi, di sini juga difungsikan sebagai menara pandang atau tempat untuk memantau lingkungan kerajaan Mataram Islam Kartasura. Jadi pada saat itu Gunung Kunci merupakan tempat paling tinggi di Kartasura, sehingga dari tempat ini masyarakat pada saat itu bisa menyaksikan area lingkungan Keraton Mataram Islam Kartasura. Dari sini kita bisa langsung melihat benteng Sri Manganti Keraton Kartasura atau benteng yang dalamnya menjadi ruang inti atau ruang utama Keraton Mataram Islam Kartasura pada saat itu. Jadi teman-teman semuanya, kita bisa menyaksikan pendopo, terus kemudian ruang-ruang utama atau ruang-ruang penting dari Kerajaan Mataram Islam Kartasura pada saat itu. Di sini saya juga membawa peta yang digambar ulang oleh rekan saya yang menunjukkan lokasi Gunung Kunci berada. Jadi teman-teman semuanya, Gunung Kunci berada di sini. Kalau dari sini jaraknya kurang lebih 1 km. Teman-teman bisa lihat langsung ke sana. Di sana terdapat pohon beringin yang besar. Nah, di sana merupakan ruang inti atau ruang utama bangunan yang berada di dalam benteng Sri Manganti. Terus teman-teman semuanya, saya juga mendapatkan tambahan informasi berkaitan siapa saja yang dimakamkan di Gunung Kunci, yaitu merupakan Kajeng Raden Mas Tumenggung Sutonagoro.
beliau dahulu menjabat sebagai Bupati pertama Kabupaten Boyolali. Jadi ini beliau. Terus kemudian ini istri beliau. Selain menjabat sebagai Bupati pertama Boyolali, beliau juga pernah menjabat sebagai Bupati ke-9 Kabupaten Klaten. Jadi urutannya Bupati Boyolali terlebih dahulu, terus kemudian selang beberapa waktu baru menjadi Bupati Klaten. Terus kemudian Kanjeng Raden Mas Tumenggung Sutonagoro, beliau pulang ke Surakarta karena kondisi kesehatannya yang semakin tidak baik. Terus beliau meninggal di Surakarta dan dimakamkan di Gunung Kunci. Nah, kalau ada pertanyaan, kenapa dimakamkan di Gunung Kunci? Kok tidak di Boyolali atau di Klaten? Karena Kanjeng Raden Mas Tumenggung Sutonagoro merupakan keluarga dari Kasunanan Surakarta. Jadi akan sangat wajar jika beliau dimakamkan di tanah yang dahulunya pernah menjadi pusat kekuasaan Mataram Islam, yaitu di Kartasura. Saya melihat dari beberapa tempat di Kartasura yang beralih fungsi menjadi pemakaman, yang dahulunya sebagai tempat penting seperti masjid, terus kemudian tempat untuk menyimpan obat atau misiu, terus kemudian bahkan bangunan utama keraton pun juga difungsikan sebagai makam. Jadi saya menduga agar tempat tersebut tidak disalahgunakan, maka dari itu sebagai bentuk untuk menjaga diberi makam yang tentunya akan dihormati oleh masyarakat sekitar. Oh, makamnya boleh kita langsung jalan. Nah, di sini terdapat dua makam yang menurut informasi yang saya dapat merupakan makam Kanjeng Raden Mas Tumenggung Sutonagoro, terus kemudian bersebelahan dengan istrinya. Jadi yang dimakamkan terlebih dahulu di Gunung Kunci merupakan istri beliau terlebih dahulu pada tahun 1920. Terus kemudian 4 tahun kemudian pada tahun 1924 Kanjeng Raden Mas Tumenggung Sutonagoro meninggal dan dimakamkan di samping istrinya. Meski sejarah sudah berjalan ratusan tahun lalu dengan banyaknya versi atau cerita-cerita yang beragam, tapi paling tidak jika kamu mau datang menyempatkan diri untuk berkunjung atau berziarah di situs sejarah Gunung Kunci, paling tidak kamu sudah menjadi bagian dari sejarah panjang itu sendiri.